Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yafan dengan NIM 12080212266 dari kelas 5D, jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Langsung saja, kali ini saya akan menjelaskan apa itu organogenesis dan embriogenesis. Baik, yang pertama ada pengertian organogenesis. Dapat diartikan sebagai pembentukan organ seperti daun, tunas, akar, baik terjadi secara langsung dari eksplan maupun dari kalus. Organogenesis bersifat monopolar, artinya organ hanya ke satu arah, ke atas saja yaitu membentuk tunas, atau ke bawah saja membentuk akar. Dalam organogenesis, organ yang terbentuk tersebut masih memiliki hubungan sistem pembuluh atau vakuolar system dengan jaringan eksplan asalnya. Bisa kita lihat pada 6 gambar di layar, yaitu merupakan sebuah rangkaian sel yang belum memiliki kompetensi untuk merubah menjadi sebuah jaminan sampai akhirnya sel tersebut muncul menjadi primordia. Selanjutnya yaitu pembagian organogenesis. Organogenesis dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, yang pertama itu terbentuknya tunas adventif langsung dari eksplan, dan yang kedua itu terbentuknya tunas aksilar atau axillary bud formation yang memiliki primordia tunas. Sementara untuk secara tidak langsung, dapat terbentuk dari tunas adventif melalui fase kalus. Nah, kali ini saya akan menjelaskan untuk organogenesis secara langsung. Yang pertama itu terbentuknya tunas adventif secara langsung. Dalam hal ini, eksplan berupa organ tanaman yang tidak memiliki primordia tunas seperti daun, akar, batang, membentuk tunas secara langsung. Sel-sel dalam eksplan berfungsi sebagai direct precursor atau prekursor secara langsung untuk pembentukan primordia organ yang selanjutnya menjadi organ. Dan yang kedua, yaitu terbentuknya tunas aksilar atau axillary bud formation. Terbentuknya tunas aksilar terjadi secara langsung dari eksplan yang memiliki primordia tunas seperti bakal tunas apikal, yaitu tunas ujung batang, dan tunas lateral, yaitu tunas yang muncul dari ketiak daun. Kemudian ada organogenesis secara tidak langsung, yang terbentuk tunas adventif melalui fase kalus. Dalam hal ini, eksplan dapat berupa apa saja, akan tetapi diarahkan untuk membentuk kalus terlebih dahulu dengan menanamnya pada media untuk induksi kalus. Dapat berupa media yang mengandung 2,4D. Kemudian, setelah terbentuk kalus tersebut distimulasi untuk menghasilkan tunas dengan memindahkannya ke media untuk induksi tunas. Antara fase kalus dan tunas terdapat beberapa fase lagi, sehingga fasenya dimulai dari eksplan, kalus, kemudian meristemoid, kemudian primordia, dan menghasilkan tunas adventif. Untuk tahapan secara rincinya dimulai dari dediferensiasi. Pada tahap ini, eksplan yang sel-selnya sudah terdiferensiasi berubah menjadi kalus. Tahap selanjutnya itu pembentukan meristemoid, yaitu kalus berubah menjadi bersifat meristematik dan membentuk merismoid. Tahap selanjutnya yaitu induksi primordia organ. Struktur meristemoid yang bersifat kompeten untuk membentuk organ akhirnya terdeterminasi menjadi primordia organ. Selanjutnya yaitu rediferensiasi, yaitu pembentukan kembali organ dari sel-sel kalus yang diawali dengan pembentukan primordia organ. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu somatic embryogenesis.
Untuk pengertiannya, somatic embryogenesis adalah proses pembelahan sel atau jaringan somatik, termasuk sel haploid dan sel diploid, yang berkembang menjadi embrio melalui fusi gamet dan beregenerasi menjadi tanaman. Somatic embryogenesis ini dapat bersifat bipolar atau memiliki jaringan sistem, tunas, dan akar. Dapat kita lihat beberapa gambar yang ada di layar, yaitu sebuah perkembangan embrio somatik dan enkapsulasi pada sebuah studi di Centella asiatica. Terbentuknya embrio somatik ini dapat terjadi secara langsung atau direct embryogenesis maupun secara tidak langsung melalui fase falus atau indirect embryogenesis. Akan tetapi, indirect embryogenesis lebih umum terjadi. Direct embryogenesis bisa terjadi jika jaringan explant terdiri dari sel-sel yang bersifat embrionik. Inisiasi dan perkembangan embrio dari sel-sel somatik pertama kali dicontohkan oleh Stewart et al. 1958 dan Reiner 1958-1959 pada tanaman wortel Daucus corata. Dapat kita lihat pada gambar, irisan umbi wortel digunakan sebagai explant awal. Explant ini ditanam pada media padat CIM atau Callus induction medium dengan 2,4D untuk induksi Callus. Callus yang terbentuk selanjutnya di subkultur ke kultur cair atau kultur suspensi tanpa hormon untuk membentuk kultur sel. Kultur suspensi ini terus di subkultur untuk pembentukan embrio. Dari kultur sel cair ini akhirnya terbentuk embryoid, yaitu suatu struktur yang menyerupai embrio. Selanjutnya, struktur embryoid berkembang menjadi embrio melalui fase globular, hati atau head, dan torpedo. Embrio muda ini dipindah ke media padat dan mengalami maturation atau membentuk mature embryos. Untuk pematangan embrio ini, pada media ditambahkan asam absisic atau absisic acid atau ABA. ABA diketahui berperan dalam pembentukan embrio normal. Embrio somatik yang sudah masa ini akhirnya berkecambah membentuk tunas dan akar atau pelambat. Untuk contoh embryogenesis secara langsung atau direct embryogenesis adalah pada tanaman alfalfa atau Medicago sp. Tahap pertamanya itu daun muda trifoliate digunakan sebagai explant. Kemudian daun diiris menjadi lebih kecil atau small pieces, kemudian dikulturkan pada media cair untuk induksi embrio. Kemudian dipertahankan pada media ini dengan shaker selama 10-15 hari. Lalu media diganti dengan media cair yang mengandung maltose dan polyethylene glycol untuk perkembangan embrio somatik. Pematangan embrio somatik pada media padat yang mengandung ABA. Dan tahap terakhir, embrio tumbuh menjadi tanaman. Adapun keunggulan dan kelemahan somatik embrio, untuk keunggulannya laju perbanyakan tinggi, produksi terkontrol, sangat baik untuk kultur suspensi, produksi benih artifisial, konservasi plasma nutfah, sama klonal variasi labor saving, dan eliminasi penyakit dan virus. Sementara kelemahannya yaitu belum available untuk semua spesies atau try and error, respon tanaman spesifik. Kemudian presentasi kecambah rendah karena secara psikologi dan biochemical masih belum matang. Presentasi produksi embrio rendah. Keragaman soma klonal tinggi, bibit hasil kultur lemah, dan kultur dengan periode panjang masih belum stabil. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas segala perhatian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.